Hai, salam istimewa dari Jogja. Teman-teman, kita kedatangan sebuah casing dari Corsair. Judulnya adalah Carbit 678C. Ya, segede gini dan ini berat banget. Tadi saya suruh Bambis bawa ke atas dari bawah, beratnya minta ampun. Ya, rencananya hari ini kita akan ngerakit sebuah super PC, sebuah monster PC yang harganya 100 juta lebih. Dan casing ini akan digunakan dalam rakitan tersebut. Oke, gak usah lama-lama, kita buka dulu casingnya. Abis ini baru kita bedah speknya. Bis, cut ready. Yuk, kita buka casingnya. Berat banget, nggak tahu kayak apa isinya. Dalam keterangan kardusnya warnanya putih. Kita buka dulu. Landep banget katanya. Iya. Dan ini benar-benar casing. Buku petunjuknya di sini. Beratnya minta ampun. Oke, kita buka ke atas. Moga-moga bisa ya teman-teman. Ya. Oke, sudah terbuka casing kardus utamanya. Di sini ada pelindung tempered glass dari gabus yang cukup tebal. Nyetrum lagi. Ora ya. Ya. Benar-benar berat. Nggak bohong. Oke, ini dia casingnya Corsair. Iki belakangnya berarti begini ya. Bis, pegang ini bis, pegangin casingnya. Kamu tak tarik ke depan. Tahan. Oke. Sudah kebuka dari kardus utamanya. Masih ada plastik pelindung. Kita buka lagi. Enggak, udah. Pindah. Oke, ini dia casingnya. Carbit 678C dari Corsair. Mungkin teman-teman bisa lihat, temanya polos, sederhana tidak ada aksen-aksen yang berlebihan. Hanya ada sebuah logo Corsair yang kecil di sini. Keren banget, saya suka. Minimalis dan berat. Ya, beneran berat. Tempered glass, aku yakin di atas 1 mili ya TSC-nya. Plat yang dipakai berat banget soalnya. Oke, kita coba buka dalamnya ada apa aja. Kelihatan nggak sih? Ini kayaknya pakai engsel kayak lemari gitu ya. Oke, ini dia casingnya. Dari sini. Ini juga bisa dibuka depannya. Ada mesnya juga bisa ditarik. Oke, ini adalah casing Corsair Carbit 678C. Di dalamnya kelihatan ada beberapa kompartemen hard disk, ada 2 fan, satu di depan, satu di belakang, 14 cm sepertinya. Sepertinya juga bisa support vertikal GPU. Ya, jadi ini adalah casing yang akan kita pakai dalam sebuah PC rakitan yang speknya nggak main-main. Pengen tahu speknya seperti apa? Kita akan infokan habis ini. Tak beresin dulu casingnya ya, jangan kemana-mana. Magai tenang nih, capek berat. Oke teman-teman, jadi ceritanya begini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang konsumen kita datang ke sini berkonsultasi ingin membuat sebuah PC untuk kerja editing video. Ya, dia seorang profesional editor dan dia ingin membuat sebuah PC untuk PC utamanya dalam mengedit video. Lalu dia menganggarkan budget sekitar 100 juta untuk membangun PC itu. Beneran 100 juta dan akhirnya emang 100 juta lebih ya, akhirnya endingnya di atas 100 juta. Penasaran seperti apa? Yuk kita mulai dulu dari prosesornya. Prosesornya menggunakan AMD Ryzen Threadripper 3970X. Ini adalah sebuah prosesor dari AMD Threadripper generasi ketiga.
dan ini adalah 32 core 64 thread dengan maksimum boostnya 4,5 GB. Dan di sini tertulis cache memori totalnya 144 MB. Ya, ini memang sebuah prosesor yang multi core dan cache memorinya juga gede banget, juga clocknya relatif tinggi untuk sebuah 32 core ya, base clocknya 3,7, maksimum boostnya 4,5 GHz. Lalu motherboard apa yang kita sandingkan dengan prosesor ini? Kita menggunakan motherboard dari Asus, soketnya TRX 40. Ini dia motherboardnya, sebuah Asus ROG Strix TRX 40e Gaming. Ini adalah sebuah TRX 40 motherboard dari Asus dengan sama ya, semua TRX 40 itu quad channel memory. Jadi memorinya itu bukan dual channel tapi quad channel. Ya, ini adalah motherboard yang kita gunakan. Nanti kita akan unboxing satu-satu. Lalu untuk memorinya, karena kita ngomong ini quad channel, jadi idealnya supaya quad channelnya aktif kita menggunakan 4 keping. Dia menggunakan 64 GB, jadi kita menggunakan 16 GB kali 4. Jadi totalnya 64 GB byte memory. Kita menggunakan Vengeance Pro RGB 3200 MHz. Jadi ini kita pakai 32 GB kit tapi 2 biji. Jadi totalnya 4 keping 64 GB. Dari Corsair Vengeance Pro. Apalagi storage-nya nggak main-main, dia juga menggunakan storage 1 TB kali 2 dari Samsung Evo 970 Plus NVMe. Jadi ini NVMe menggunakan jalur PCI Express, jalur LAN datanya, dan ini 2 biji, jatuhnya 2 tera ya. 2 tera Samsung Evo 970 Evo Plus. Apalagi yang belum VGA card-nya. Ya, VGA card-nya dia menggunakan yang tertinggi yang ada saat ini dari Nvidia, yaitu RTX 2080 Ti, 2080 Ti dari MSI Ventus. Ini adalah VGA card terkencang di versi retail untuk Nvidia. Jadi ini adalah top of the line-nya chipset untuk retail market 2080 Ti. Nggak cuma satu, dia butuh 2 biji. Ya, kita akan memasang 2 buah RTX 2080 Ti di PC ini. Makanya harganya juga sampai segitu. Ini harganya satunya sekitar 20-an juta kalau nggak salah per piecesnya. Terus mana ya? Sini ya Mas Agus ya. Apalagi, oh ini. Karena Threadripper itu tidak disertakan cooling, kita harus menggunakan cooling tambahan dan kita menggunakan MSI Core Liquid 360R. Ini adalah sebuah AIO All-in-One Water Cooling dari MSI. Dan ini akan kita gunakan untuk mendinginkan Threadripper 3970X tadi. Oke, terus apa lagi? Oh iya, power supply-nya. Untuk menghandle semua ini, kita mempercayakan pada sebuah power supply sahabat PLN. Ya, ini adalah sebuah HX 1200 watt dari Corsair dan ini certified-nya adalah 80 plus platinum ya. Ya, platinum. Ya, ini adalah seri tertinggi juga dari Corsair 1200 watt platinum 80 plus. Ya, ini adalah semua yang akan kita rakit hari ini untuk menjadikan sebuah PC profesional editing video. Yuk kita coba rakit. Nanti kita benchmark tipis-tipis seperti apa performancenya PC di atas 100 juta ini. Jangan kemana-mana, kita akan rakit abis ini. Oke teman-teman, kita akan coba pasang prosesor Threadripper Ryzen Threadripper 3970X di motherboard Asus ini. Di sini sudah kita ada motherboardnya, ada prosesornya, dan kita sudah megang kunci rahasianya, kunci ajaib dari Threadripper. Ini dibawakan dari paket penjualannya. Kita akan buka dulu soketnya. Ada 3 baut di situ yang bisa dibuka dengan kunci ini. Kita harus urutkan dari baut ketiga, kedua, dan ke-1 untuk membuka. Yuk kita buka dulu bautnya. Yang ketiga dulu. Terus yang kedua. Terus yang pertama. Ya, setelah itu kita angkat ke atas soketnya. Di sini masih ada cover plastik. Kita angkat dulu, ada biru, klip biru di sini. Kita tarik ke atas. Kita angkat plastiknya yang ini. Di bawahnya masih ada pelindung soket. Kita copot dulu pelan-pelan.
Ya, sekarang sudah terlihat soket TR40 gede banget, sepertinya ada 2 blok ya, atas bawah. Dan kita akan coba pasang prosesornya. Ini dari kompartemen prosesor ada bingkai warna plastik warna oranye, ini nggak usah dicopot teman-teman ternyata. Ini bisa dimasukin langsung ke laci di pengunci soket kedua kayak gini nih. Sret. Sampai ke bawah, sampai ada klek pelan gitu. Kita dorong lagi ke dalam. Dan terkunci di situ. Oke. Setelah itu masuk, kita kunci lagi. Seperti ini. Untuk penguncian di sini petunjuknya untuk menutup kita mulai dengan skrup nomor 1. Baut nomor 1 kita kencengin dulu pelan-pelan. Terus baut nomor 2. Terus baut nomor 3. Yes. The Ryzen Threadripper sudah ada di motherboardnya dan proper terpasang dengan sempurna. Oke, selanjutnya kita akan memasang memori. Stay tune teman-teman. Oke, kita akan masang memorinya sekarang. Kita akan buka Corsair Vengeance Pro-nya. Bis tolong itu cutter. Kita buka dulu segelnya teman-teman. Oke, cus 1, cus 2. Jadi untuk konfigurasi quad channel kita akan pasang 4 keping RAM di slot A1, B1 dan C1D1. Jadi di sisi kanan 2 keping memori dan di sebelah kirinya 2 keping juga. Oke, kita pasang yang di sisi kanan dahulu. Seperti ini. Kebalik begini. Ini adalah A1, penganut buku petunjuknya. Oke. Ini yang kedua di sini. Proper fit. Buka yang kedua. Slot yang ini 1, salah. Balik. Maaf. Oke. Ya, sudah kita pasang 4 keping memori dari Corsair Vengeance Pro 3200 16 GB kali 4, jadi totalnya 64 GB. Selanjutnya kita akan memasang motherboard ini dalam casing. Kita akan pakai thermal pasta yang terbaik yang kita punya. Kita ada thermal Grizzly Cryonaut di sini. Sini. Ih, kecil banget isinya, bungkusnya gede. Ada spatulanya harusnya. Yes, di sini. Yuk, habis ini kita pasang pakai thermal pasta dari thermal Grizzly ini. Terus kita masukin casing. Teman-teman, tadi kita sudah buka water cooling dari MSI, AIO-nya MSI yang 360 mm ini. Dan ternyata base dari water blocknya itu berbentuk lingkaran seperti ini, misalnya teman-teman bisa lihat. Dan ketika kita coba proper fit di atas prosesor Threadripper 3970X ini, ternyata tidak bisa mengcover seluruhnya dari luasan prosesor. Jadi kayak gini nanti kalau dipasang. Jadi walaupun kita sudah konfirmasi ke MSI dan itu tidak bermasalah menurut versi MSI, walaupun tidak ke cover semuanya, cuman kayaknya kita kurang sreg ya, karena secara estetis juga kayaknya agak-agak gimana gitu.
Dan kita ada alternatif lain, kita juga ternyata punya stok juga untuk yang Cooler Master. Jadi kita coba menggunakan Cooler Master dan ternyata memang water blocknya lebih besar dan bisa mengcover seluruh permukaan prosesor si Threadripper ini. Jadi kalau kita lihat di sini base dari water blocknya itu kotak dan relatif cukup besar, sehingga ketika kita coba pasang di atas Threadripper kayak gini, itu bisa menutupi seluruh permukaan prosesor. Jadi untuk rakitan kali ini kita akan mengganti I/O-nya MSI dengan Cooler Master 360 TR4 series ini. Oke, habis ini kita akan pasang dulu thermal pastanya, kita akan pasang I/O-nya, selanjutnya kita akan rakit dalam casing. Oke, jangan kemana-mana. Oke, pertama kita bersihkan dulu permukaan dari prosesornya. Kita menggunakan alkohol dengan persentase di atas 70% untuk make sure bahwa permukaannya ini akan benar-benar bersih. Oke, kita tunggu kering sebentar. Oke, setelah kita yakin semua bersih dan kering, kita pasangkan thermal grizzly-nya di sini. Ya, lalu kita gunakan spatula yang dibawakan untuk meratakannya di seluruh permukaannya. Semua sudah tercover dengan baik oleh Cryonaut Thermal Grizzly. Oke teman-teman, di atasnya prosesor sudah kita kasih thermal paste dari Thermal Grizzly Cryonaut, sudah kita ratakan sebisa mungkin. Lalu kita pasang water blocknya di atas prosesor. Oke, kita kretek dulu base-nya. Ya, Mas Agus tolong disekrupin Mas. Kita pasin di sini. Ini sudah ada 4 skrup yang harusnya pas banget, proper. Yang kiri dulu, ya. Yang kiri dulu. Yang ya vertikal. Yang sebelah sana. Yang ini belum. Oh. Baik, ya coba. Pelan, gak usah dikencengin. Pasang dulu. Ya, kira-kira begini. Nanti kita akan kencengin. Oke teman-teman, kita akan bongkar dulu power supply-nya. Ini adalah sebuah power supply dari Corsair cap kapal HX1200 80 Plus Platinum. Harusnya kalau Platinum itu efisiensinya di atas 90%. Oke, kita buka. Berat dan lebih panjang dari power supply biasa harusnya. Dan ini harusnya full modular. Aduh, kok angel banget. Bisa pegang ini. Ini dia cover kardus berikutnya. Ups. Oke, buku petunjuk. Kabel powernya mungkin tetap beda ya, kabel powernya tetap lebih berat dari yang biasanya. Kabel tis untuk merapikan. Silika gel. Dan semua kabel-kabel modularnya ada dalam kotak tersendiri, ada tas tersendiri. Semua kabelnya ada dalam sini. Dan ini dia power supply-nya. Dibungkus dengan kain bludru warna hitam. Yes, berat banget. Ya, ini adalah sumber daya yang akan kita gunakan untuk menghidupkan PC rakitan kita nanti. HX1200 full modular 80 Plus Platinum. Wow. Oh. Ya, sekarang kita akan masang dulu storage-nya. 2 buah Samsung Evo 970 NVMe 1 Tera. Di sini ada kita pasang yang pertama dulu di slot NVMe pertama, M.2 pertama. Seperti ini. Lalu kita pasang yang kedua di sebelahnya. Jadi untuk NVMe sendiri suhu kerjanya relatif lebih tinggi dibandingkan yang SATA. Walaupun M.2 SATA, kalau kita bandingkan dengan M.2 yang NVMe,
relatif yang NVMe lebih tinggi suhunya, sehingga di beberapa motherboard selalu ada heatsink pendingin untuk NVMe, untuk M.2 untuk berjaga-jaga kalau misalnya M.2 itu dipasang dengan NVMe storage. Ya, kita pasang seperti ini. Ada 3 baut untuk mengencangkan heatsinknya. Selanjutnya kita pasang power supply-nya. Secara dimensi HX 1200 ini jauh lebih panjang dibandingkan power supply biasa. Dan ini adalah Actiplus Platinum. Efisiensinya harusnya di atas 90%. Kita 4 baut di sini kita pasang untuk mengencangkan dalam casing. Lalu kita pasang motherboardnya ke dalam casing. Kita menaruh water cooling all-in-one 360 mm dari Cooler Master ini di bagian atas seperti ini. Jadi fan-nya menghadap ke atas, anginnya house untuk mengeluarkan panas. Ya, dan ini adalah VGA card-nya. Di awal diskusi kita yang punya ini ketika mau ngerakit ada 2 opsi, menggunakan yang ada sekarang 2080 Ti atau menunggu Ampere Nvidia 3000 series yang mungkin ketika video ini tayang sudah di launching ya, di launching dalam artian initial launching dari Nvidia, tapi mungkin available di market khususnya Indonesia mungkin butuh waktu beberapa bulan lagi, dan di akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan yang pasti-pasti dulu aja yang ada karena mereka memang buru-buru banget, banyak kerjaan untuk segera membangun PC ini. Jadi tetap pilihannya menggunakan 2080 Ti. Kita memilih merek MSI Ventus dengan 11 GB DDR6 dan power pinnya itu 8 pin kali 2. Ini dia 2 buah 2080 Ti MSI. Oke, kita pasang di casing. Motherboard ini mempunyai 3 buah PCI Express slot dan kita menggunakan slot pertama dan slot kedua. Jadi kita pasang yang tadi slot kedua dulu, ini yang slot pertama. Ya, seperti ini. Ya, sudah terpasang semua dan inilah hasilnya setelah kita rakit semua. Kita tes bisa berjalan dengan baik, sudah bisa masuk BIOS. Tadi kita lihat ada beberapa LED yang bisa dilihat teman-teman dari motherboard sendiri, ada dari water cooling dan dari RAM. Dan di motherboard sendiri itu ada LED kecil di bawah, itu menunjukkan suhu dan status komputernya. Dan inilah teman-teman hasilnya PC rakitan tadi, sebuah PC buat render dan desain yang gak nanggung-nanggung speknya. Sebuah prosesor Ryzen Threadripper 3970X 32 core 64 thread di dalamnya, dipasang di sebuah motherboard TRX 40 dari Asus ROG eGaming, 64GB RAM quad channel dari Corsair Vengeance Pro, lalu apalagi 2 kali RTX 2080 Ti, lalu 2 kali juga NVMe 1TB dari Samsung Evo 970. Terus coolingnya kita pakai Cooler Master 360 mm AIO dan power supply kita pakai HX 1200 dari Corsair dengan certified-nya Actiplus Platinum. Semua dibalut dalam sebuah casing yang sangat elegan minimalis dari Corsair warna putih, Carbide 678C. Dan di sini lihat nih, ini adalah antena WiFi bawaannya si ROG ya, keren banget, kayak sirip hiu, kayak mobil-mobil Eropa gitu antenanya. Dan inilah sebuah PC yang selesai kita rakit. Kalau dinyalakan kita akan bisa lihat beberapa LED RGB nyala, baik dari motherboard, cooling maupun dari RAM-nya ya. Dapat juga bisa dibuka seperti ini. Habis ini kita akan benchmark tipis-tipis, nggak bisa terlalu dalam karena yang punya sudah ada mau ngambil PC ini. Kita akan coba simulasikan untuk rendering sama encoding video. Jadi punya teman-teman bisa punya gambaran segahar apa sih performance-nya dengan spesifikasi seperti ini. Stay tune teman-teman. Kita ingin melihat gambaran performance-nya secara umum saja teman-teman. Kita nggak bisa dalam-dalam karena udah mau diambil PC-nya. Ya, ini Zenbook R15 skornya 7200-an. Teman-teman bisa bandingkan nanti. Selanjutnya Zenbook R20,
Kita coba lihat, kita render. Berapa skornya? Ya, 16.600-an. Paling tinggi kalau di chartnya Cinebench. Selanjutnya kita akan coba benchmark BMW scan dari Blender dengan CPU dan hasilnya 53 detik. Dan yang terakhir kita coba export video 4K durasi 5 menit dan butuh tidak sampai 1 menit. Jadi ini gambaran kasar performanya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada Mas Anom dan dia adalah yang punya PC ini. Ya, kita tanya-tanya sedikit sama Mas Anom ya. Mas Anom, iya, orang Jogja. orang Jogja. Oke, ini kira-kira teman-teman pasti banyak nanya, buat PC semahal ini, sesangar ini spesifikasinya itu kira-kira dibuat apa sih? Kalau yang pasti ini buat editing ya, buat kerja. Terus buat karena editingnya itu lebih banyak ke 3D, animasi-animasi yang 3D atau gambar-gambar 3D. Jadinya emang butuh spek yang lumayan cukup berat. Terus beberapa juga ada animasi kartun tapi itu cuma pakainya Adobe After Effects, Premiere Pro sama AI gitu aja sih. Tapi kan tetap basicnya butuh spek yang mumpuni gitu lah, biar kerjanya lebih enak aja. Jadi ini intinya core pekerjaan Mas Anom ini adalah 3D animator. Sebenarnya iya kalau sama teman saya yang gitu, tapi saya juga punya kerjaan di luar, itu namanya Hookspace. Jadi Hookspace ini spesialis Itu di channel YouTube. Ada di channel YouTube-nya, bisa dicek di Hookspace ya, di Hookspace. Itu kita biasa ngerjain proyekan juga sih. Biasanya yang animasi gitu, terus atau proyekan bikin video live live konser. Karena kemarin kan juga beberapa kali ada live konser gitu. Kemarin kita juga ngerjain Isyana, terus beberapa kali ngerjain tour projectnya Hindia. Jadi wow. ya lumayan butuh. Jadi teman-teman kayaknya Mas Anom ini memang profesional banget. Jadi tidak serta-merta waton banter, tapi memang dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan dengan PC dengan spesifikasi sesangar ini. Mas Anom tahu nggak ini berapa core? 48 ya? 32 core, 64 thread. Ini adalah threadripper ketiga terkencang yang ada di muka bumi ini. Jadi yang tertinggi 3990X, ini 3970X. 2 kali VGA 2080 Ti. Pokoknya ini udah paling ngeri lah sekarang. Ya, harapannya gimana dengan PC ini dibuat kerja besok, kira-kira apakah bisa signifikan meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja atau waktu kerja? Oh, yang pasti itu tadi sih kan kita untuk beberapa aplikasi butuh thread yang makin banyak, renderingnya emang makin cepat gitu loh. Jadi kenapa milih Ryzen juga ya, salah satunya karena dia punya thread yang banyak banget ya. Oke, kira-kira ekspektasinya dengan sebelumnya pakai PC seperti apa speknya? Sebelumnya kita karena punya dari masing-masing individu, jadi ada dari masing-masing individu biasanya ada ini juga, ada laptop gaming. Terus kalau PC kantornya tuh sama sih tapi masih jauh di bawah inilah. VG-nya cuma RTX 2070 tapi cuma lo ya, RTX 2070 cuma iya. lo ya. Karena itu. kalau untuk kerjaan yang berat kan itu cuma. Bahkan iya. dan ininya juga pakai Ryzen 9 juga sih, tapi cuma nggak itu? Pas. Oke, teman-teman, jadi kesimpulannya begini, Mas Anom ini benar-benar seorang profesional, baik desain. Timnya Mas Anom ini benar-benar konten kreator dalam artian sebenarnya, animasi main, video main, mixer musik juga main. Jadi memang PC-PC kayak gini memang optimalnya untuk hal-hal seperti itu, bukan cuma gaming. Ini bisa main Battlefield 5 enggak gitu pertanyaannya. Main Zuma bisa. Jadi mungkin siapa-siapa yang dipakai juga, mungkin Aca sendiri tadi sudah sempat ngobrol off kamera, nggak ada yang nggak ngerti juga ini software apa. Kalau Premiere Pro itu kan umum ya, terus Blender itu emang 3D animator. Tapi ada beberapa yang memang mungkin spesifik sekali kegunaannya. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol sama Mas Anom yang ternyata Mas Anom dan tim ini benar-benar konten kreator beneran.
Jadi ada 3D animator iya, video editor iya, audio mixing juga iya. Wah. Oke, di sini ada channelnya Mas Anom. Coba teman-teman bisa subscribe dan lihat-lihat videonya dari timnya Mas Anom. Moga-moga bisa menginspirasi teman-teman untuk jadi lebih kreatif. Jadi ini benar-benar konten kreator dan memang butuh kreativitas sangat tinggi. Dan PC-PC kayak gini memang harusnya bisa sangat menunjang efisiensi kerja dan produktivitas dari teman-teman seperti Mas Anom yang memang bekerja khusus untuk konten kreator. Oke, terima kasih ya Mas Anom sudah bisa rakit PC di sini, juga mau lanjut kita di channel kita jadi bintang tamu, bintang tamu. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah bersama kami Jawara Media. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada saran atau komen ataupun masukan apapun silahkan komen di bawah. See you in the next episode.